Ibu Mega ada salah paham dengan banyak presiden setelahnya. Dengan Pak SBY, karena Pak SBY dianggap mencalonkan diri tanpa izin dan sebagainya. Lalu kemudian sedikit tadinya ada masalah antara Pak SBY dengan Pak Jokowi juga, tapi alhamdulillah ini sudah clear begitu ya. Lalu kemudian antara Ibu Mega sekarang dengan Pak Jokowi ada sedikit masalah, tapi lagi-lagi ini adalah karena kita tidak mendesain sistem perpolitikan yang menjamin agar soal-soal pribadi itu tidak ada. Misalnya soal pencalonan presiden. Tidak boleh lagi pencalonan presiden itu dianggap privilege. Gitu ya. Pencalonan presiden itu adalah hak. Sebab dalam negara demokrasi, dipilih dan memilih itu adalah hak. Ya. Jadi jangan kemudian ada orang karena dicalonkan, dia bilang, nggak tahu berterima kasih. Nggak bisa begitu. Karena sistemnya itu tidak mengatakan itu. Sistem mengatakan yang namanya dipilih dan memilih itu adalah hak setiap warga negara. Jadi yang begini-begini itu nanti mesti kita letakkan itu sehingga kita mulai dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan saya kira tidak ada orang lain yang bisa berbuat itu karena dialah yang menjadi presiden, dialah yang diberi mandat oleh rakyat Indonesia, 96,2 juta lebih rakyat Indonesia memilih Pak Prabowo. Tentu dengan wibawa itu beliau akan sukses mengajak, memohon kepada semua elit ya, tidak saja mantan presiden sebenarnya, tapi yang lain-lainnya, ayo sekarang kita bersatu, dunia tidak sedang baik-baik saja, dan karena itulah ayo bagaimana cara kita mengikat persatuan kita ini agar di bawah itu nanti juga kalau ada kompetisi, kompetisinya itu bermutu begitu. Tidak seperti yang kita lihat kadang-kadang kompetisinya itu keluar dari nalar, keluar dari logika, tapi masuk ke soal-soal emosional dan primordial gitulah kira-kira. Kenapa Bang Fahri dan Partai Gelora sepertinya keberatan kalau orang-orang atau partai yang dulunya berada di luar koalisi Indonesia Maju ini ikut bergabung di dalam koalisi pemerintahan? Padahal Pak Prabowo menginginkan semua kekuatan masuk. Gimana itu Pak? Bang menjelaskannya. Jadi perlu kita pisahkan antara sikap batin dari Pak Prabowo sebagai tokoh pemersatu, ya, bahwa beliau ingin semua pihak tidak terdiskriminasi dalam kepemimpinan beliau, dan semua orang positif kepada pemerintahan beliau, dan semua orang adalah sahabat, menjadi sahabat dalam pengelolaan negara. Itu satu soal begitu. Tapi di sisi lain juga kita tadi itu perlu membangun tradisi kepemiluan yang benar gitu dalam sistem presidensialisme kita ini, bahwa di dalam pilpres ya khususnya gitu ya, karena kita bicara pilpres ya betul ya, itu harusnya antara kandidat yang satu dengan kandidat yang lain itu harus ada posisi, sebab ini kita bukan arisan. Kalau arisan tuh bergiliran dan nggak ada ongkosnya, malah dapat duit itu, ya kan? Tapi ini adalah kompetisi, pertarungan, bahkan pertarungannya itu setara dengan perang di zaman dahulu yang berdarah-darah. Kenapa kita bertarung? Ya, karena kita ada perbedaan, dan perbedaan itu absah, dan ini yang kita organisir ya dalam pilpres ya, terutama ya, karena pileg kita barengan dengan pilpres dan tidak terlalu kelihatan menarik karena dibikin barengan itu, maka pilpres itu harus mengandung beberapa layer perbedaan, dan menurut saya itu harus dihargai karena memang rakyat kita itu berbeda. Rakyat kita tuh nggak bisa disamakan gitu. Kita nggak bisa misalnya kembali ke sistem kerajaan. Udahlah nggak usah ada pemilu lah, ya kan? Kita angkat aja salah seorang raja di Indonesia ini menjadi raja kita, nggak diterima oleh konstitusi kita. Atau sistem satu partai, ya kan? Nggak usah ada perbedaan lah, kita satu partai aja deh, ya kan? Nanti kita bikin partai dipimpin oleh Pak Prabowo, yang lain gesup aja lah kepada Pak Prabowo ketua umum partainya. Nggak bisa, ini sistem partainya banyak, kandidatnya juga sebenarnya harus banyak. Kalau saya membaca konstitusi, kandidatnya harus banyak, threshold tidak ada. Nah, karena itulah ada akomodasi terhadap perbedaan. Muncullah, katakanlah kemarin karena memakai threshold 20%, muncullah perbedaan. 1, 2, 3.
Mas Anies dan Pak Muhaimin, Pak Prabowo dan Mas Gibran, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Tiga ini harusnya kan ada bedanya, paling tidak pada 3 level perbedaan. Satu, perbedaan ideologi, dasar berpikir, ya kan? Harusnya ada tesis yang keluar bahwa kita ini berbeda dalam hal misalnya pilihan ideologi ekonomi. Ya. Katakanlah misalnya kalau Mas Anies mengatakan saya akan mengembangkan ekonomi neoliberal sebab saya percaya kepada kapitalisme. Dan saya menentang tuh teori-teori ekonomi kerakyatan dan yang sosialistik karena itu pada akhirnya akan digunakan oleh negara untuk melakukan korupsi dan lain. Itu bisa itu jadi bagian dari perdebatan dan harusnya begitu kita bertengkar gitu loh. Baru yang kedua perbedaannya adalah perbedaan cara kerja, perbedaan janji kepada rakyat. Saya kalau menjadi presiden Indonesia kan sudah ada itu kan, saya akan menolak itu perpindahan ibu kota, saya akan hentikan itu seluruh infrastruktur, saya akan hentikan itu hilirisasi, saya akan jual saja mineral ini, yang penting harganya baik. Itu perbedaan, enak kan? Ini kan ada cara berpikir yang berbeda. Barulah yang ketiga itu ada perbedaan orang antara Mas Anies, Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu memang beda. Dan orang-orang punya preferensi. Ada yang senang kepada pribadi seperti Mas Anies, ada yang senang kepada Pak Prabowo, ada yang senang kepada Pak Ganjar. Nah, tiga ini harusnya dihargai sebagai perbedaan. Sehingga kalau ada perbedaan itu artinya apa? Rakyat maunya kamu yang sudah dipilih dan tetapi kalah, tetaplah menjadi simbol dari keinginan rakyat yang berbeda itu. Yang berbeda itu sebab di dalam menjalankan pemerintahan juga harus ada yang berbeda. Karena kalau nggak yang berbeda, semua gabung. Yaitu saya bilang, bikin aja partai tunggal, Pak Prabowo ketua umumnya, semua gabung aja. Ternyata nggak ada bedanya kok. Kan begitu aja dong. Kita jadi komunis kayak di China aja, sistem satu partai. Emang kenapa orang gabung kok gitu loh. Kalau akomodasi terhadap perbedaan rakyat yang ada di tingkat rakyat tidak kita lakukan, suatu hari itu bisa jadi ledakan. Karena yang namanya aspirasi, Mas, nggak bisa diseratakan. Kita di keluarga aja punya anak beda-beda. Coba kalau kita sama ratakan anak-anak kita, bisa marah dia. Dia punya karakter, dia punya cara yang berbeda gitu.